Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia channel ini, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan kebahagiaan yang tidak pernah putus. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan selalu setia mendengarkan cerita-cerita dari kami. Doa terbaik kami panjatkan, semoga kebaikan dan keberkahan selalu menyertai langkah hidup kalian. Pernahkah kalian berada di situasi di mana hati kalian bimbang? Antara menolak atau menerima sesuatu yang datang begitu menggoda? Inilah kisah seorang pemuda sederhana yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Lalu tiba-tiba hidupnya berubah setelah bosnya, seorang wanita muda kaya raya, memanggilnya dengan tatapan yang sulit ia tolak. Apa yang sebenarnya terjadi di balik panggilan itu? Mari kita ikuti kisah lengkapnya. Hari itu suasana kantor terasa begitu biasa, sama seperti hari-hari sebelumnya. Aku datang lebih awal seperti biasanya, membawa secangkir kopi panas dari warung depan gedung. Aku hanyalah seorang karyawan sederhana, posisi paling bawah di divisi administrasi. Tugasku tidak banyak dilirik orang lain, hanya mengurus dokumen, memeriksa data, dan terkadang menjadi orang yang disuruh-suruh oleh rekan kerja yang lebih senior. Rasanya hidupku lurus-lurus saja, tanpa ada kejutan, tanpa ada hal yang membuat jantung berdebar lebih cepat. Namun semua berubah pada hari itu, hari yang kemudian selalu kuingat sebagai titik awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku sedang berjalan melewati lorong panjang menuju ruanganku, membawa beberapa berkas di tangan. Lorong itu biasanya sepi, hanya dipenuhi suara langkah kaki pegawai yang terburu-buru atau dering telepon dari meja resepsionis di ujung sana. Tapi saat itu, suasananya berbeda. Dari kejauhan, aku melihat seseorang berdiri anggun, berbicara dengan salah satu manajer. Tubuhnya tegap namun tetap menunjukkan sisi feminin, rambut hitamnya terurai rapi, wajahnya tampak serius namun tetap memancarkan kehangatan. Seketika aku tahu, dialah bos besar perusahaan ini, wanita muda yang sering disebut-sebut banyak orang, sosok yang katanya cerdas, ambisius, namun juga penuh pesona. Aku tidak pernah berinteraksi langsung dengannya sebelumnya. Bagiku, ia seperti bintang jauh yang hanya bisa kulihat dari balik kaca, tak pernah bisa kusentuh. Namun saat langkahku semakin mendekat, tiba-tiba ia menoleh. Tatapannya jatuh tepat padaku. Jantungku langsung berdetak kencang, seolah ada palu yang memukul dari dalam dadaku. Aku tak tahu harus berbuat apa, hanya menunduk sekilas sambil mencoba tetap berjalan. Tapi justru itulah momen yang membuatku tak bisa lupa, karena ia tidak segera mengalihkan pandangannya. Ia menatapku lebih lama dari seharusnya, tatapan yang sulit kuartikan, seakan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan lewat matanya. Aku sempat berpikir mungkin itu hanya perasaanku saja. Namun saat aku melewatinya, ia sedikit tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi cukup membuat kakiku hampir goyah. Ada rasa hangat yang menjalar di seluruh tubuhku, perasaan asing yang membuatku gelisah sepanjang hari. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja lebih giat, menunduk di balik layar komputer, namun bayangan wajahnya terus saja muncul di kepala. Sejak pertemuan singkat itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku bukan lagi sekadar karyawan biasa yang hanya ingin bekerja tenang. Ada rasa penasaran yang tumbuh, rasa ingin tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya wanita yang kini menjadi atasanku. Kenapa tatapannya terasa berbeda? Kenapa senyumnya terasa personal, seakan ditujukan hanya untukku? Hari itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Saat aku keluar dari kantor, langit sudah mulai gelap, tapi ingatan tentang pertemuan singkat di lorong itu justru semakin terang di kepalaku. Aku tahu, ada sesuatu yang tak biasa telah dimulai, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Pertemuan pertama yang tak terduga itu ternyata menjadi pintu masuk ke dalam kisah yang penuh godaan, dilema, dan pilihan sulit. Dan tanpa kusadari, aku sudah melangkah ke dalamnya. Sejak pertemuan pertama di lorong kantor itu, hidupku terasa tidak sama lagi. Aku masih berusaha menjalani hari seperti biasa, datang pagi, menunduk di meja kerja, mengetik data, dan mengatur berkas-berkas yang menumpuk. Namun, ada sesuatu yang kini mengganggu ketenanganku, tatapan itu.
Tatapan yang semula hanya sesaat, tapi kini terus menghantui pikiranku. Setiap kali aku menutup mata, seakan-akan aku bisa melihat matanya yang dalam, teduh tapi penuh rahasia, menatapku tanpa berkedip. Awalnya aku mencoba menyangkal perasaan itu. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin ia hanya sekadar melihatku, seperti atasan melihat bawahannya, tidak ada makna lain. Tapi semakin aku mencoba menepis, semakin kuat bayangan itu menancap. Ada malam-malam di mana aku terjaga, menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya kenapa tatapan itu begitu sulit dilupakan. Di kantor, keadaan makin membuatku gelisah. Entah kebetulan atau tidak, aku mulai sering berpapasan dengannya. Kadang di lift, kadang di pantry saat aku mengambil air minum, bahkan sekali waktu di parkiran ketika aku hendak pulang. Dan anehnya, setiap kali mataku bertemu dengan matanya, selalu ada perasaan yang sama, debaran jantung yang tak bisa ku kendalikan. Pernah suatu pagi, aku terlambat masuk lift. Saat pintu hampir tertutup, aku berlari kecil sambil menahan napas. Ketika pintu terbuka kembali, hanya ada dia di dalam. Bosku, berdiri anggun dengan aroma parfum yang lembut namun menusuk ke dalam ingatan. Aku menunduk, mencoba bersikap profesional, tapi aku bisa merasakan tatapannya menempel di wajahku. Rasanya seperti ada energi yang menyalur dari matanya, membuatku ingin menoleh, namun sekaligus takut. Pada akhirnya, aku memberanikan diri melirik. Benar saja, ia sedang menatapku. Tatapan itu bukan tatapan atasan yang sedang menilai kinerja bawahannya. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan entah kenapa, terasa begitu pribadi. Sejak saat itu, aku tak lagi sama. Di meja kerja, aku sering kehilangan fokus. Angka-angka yang biasanya mudah kuatur kini terasa berantakan. Bahkan rekan kerjaku sempat menegur karena aku salah memasukkan data beberapa kali. Semua itu karena pikiranku tak bisa lepas dari tatapan itu. Tatapan yang seakan memanggilku untuk memahami maksud tersembunyi, tapi pada saat yang sama membuatku takut melangkah lebih jauh. Kegelisahan itu bukan hanya soal rasa kagum atau ketertarikan semata. Lebih dari itu, ada rasa bersalah yang perlahan tumbuh. Aku hanyalah seorang karyawan kecil, bukan siapa-siapa, sementara dia adalah bos besar, sosok yang dihormati semua orang. Bagaimana mungkin aku bisa menaruh perasaan terhadap seseorang seperti dirinya? Bukankah ini hanya akan membawa masalah? Namun, hati tidak bisa diajak kompromi. Semakin aku mencoba menjauh, semakin aku merasakan tatapan itu hadir di mana-mana. Bahkan ketika aku berjalan di luar kantor, melihat pantulan bayangan diriku di kaca toko, aku merasa seolah-olah ia sedang mengawasiku. Malam-malamku menjadi panjang. Aku sering terbangun dengan jantung berdegup kencang, hanya karena mimpi di mana aku berdiri di depannya, dan ia kembali menatapku dengan cara yang sama, misterius, dalam, dan tak terbaca. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ia juga merasakan hal yang sama? Ataukah ini hanya permainan pikiranku sendiri? Yang jelas, tatapan itu kini telah menjadi bagian dari hidupku, membuatku gelisah, membuatku bertanya-tanya, dan perlahan, membuatku tidak lagi bisa menolak perasaan yang mulai tumbuh diam-diam. Hari-hari terasa panjang, namun di balik kegelisahan itu ada sesuatu yang tak bisa kupungkiri. Aku menanti setiap kesempatan untuk bisa bertemu tatapan itu lagi. Meski membuatku resah, aku merasa ada sesuatu yang hidup kembali dalam diriku, sesuatu yang selama ini tak pernah kurasakan. Dan aku tahu, inilah awal dari sebuah perjalanan yang akan menyeretku semakin dalam. Hari itu matahari sudah mulai condong ke barat ketika aku menerima sebuah pesan singkat yang membuat seluruh tubuhku merinding. Pesan itu datang langsung dari nomor pribadi bosku. Isinya hanya beberapa kata sederhana, tolong datang ke ruanganku setelah jam kerja. Ada yang ingin kubicarakan langsung denganmu. Sekilas, pesannya terlihat biasa. Seorang atasan memanggil bawahannya tentu bukan hal aneh. Tapi entah kenapa, cara ia menulis, singkat tanpa basa-basi, membuat jantungku berdebar tak terkendali. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kalimat sederhana itu. Sejak menerima pesan itu, aku jadi sulit berkonsentrasi.
Aku menatap jam dinding berkali-kali, berharap waktu cepat berlalu, sekaligus takut menghadapi momen yang akan datang. Ketika jam kerja berakhir, kantor mulai sepi. Suara mesin fotokopi berhenti, langkah-langkah pegawai meninggalkan ruangan terdengar satu persatu, hingga akhirnya hanya tinggal beberapa orang yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Aku duduk gelisah di meja, merapikan berkas-berkas dengan tangan gemetar. Saat suasana semakin hening, aku menghela napas panjang, berdiri, lalu melangkah menuju ruangannya di lantai paling atas. Lorong menuju ruangan itu terasa panjang sekali, seperti tidak ada ujungnya. Lampu-lampu di langit-langit memancarkan cahaya lembut yang menambah suasana misterius. Aku mengetuk pintu pelan, dan dari dalam terdengar suara halus namun tegas, "Masuk." Aku membuka pintu perlahan, dan di sanalah ia duduk. Bosku, wanita muda yang selama ini hanya bisa kulihat dari jauh, kini menatapku langsung dari balik meja besar dengan lampu meja yang menyorot wajahnya. Ia terlihat berbeda malam itu. Rambutnya yang biasanya terikat rapi kini terurai jatuh di bahunya, wajahnya terlihat lebih lembut, tidak sekaku biasanya di jam kerja. "Aku memanggilmu karena ada sesuatu yang tidak bisa kubicarakan di depan orang lain," ucapnya dengan suara pelan namun penuh tekanan. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Kutatap matanya, dan lagi-lagi ada sesuatu di sana, tatapan yang sama seperti sebelumnya, tatapan yang membuatku gelisah sekaligus terpikat. Aku hanya bisa mengangguk pelan, menunggu kalimat berikutnya. Ia berdiri dari kursinya, berjalan perlahan ke arah jendela besar di belakang ruangan, menatap keluar ke arah lampu kota yang berkelip. "Kau tahu," katanya lirih, "menjadi pemimpin tidak selalu berarti kuat. Ada kalanya aku merasa kesepian, tidak punya seorang pun untuk benar-benar bicara. Semua orang hanya melihatku sebagai bos, bukan sebagai manusia biasa." Kata-katanya menancap dalam. Aku bisa merasakan nada kejujuran di balik ucapannya. Hening beberapa saat, hanya terdengar suara detak jam dinding yang seakan mengiringi debar jantungku. Lalu ia menoleh padaku, menatapku lagi dengan tatapan yang sama, kali ini lebih dalam. "Itu sebabnya aku memanggilmu," lanjutnya, "karena aku merasa berbeda saat melihatmu." Aku tercekat. Kata-kata itu bagai kilat yang menyambar di tengah malam gelap. Tidak pernah sekalipun aku membayangkan seorang bos besar akan mengatakan hal seperti itu padaku, seorang karyawan biasa yang tak punya apa-apa. Dalam kepalaku, 1000 pertanyaan muncul sekaligus. Apa maksud sebenarnya? Apakah ia sedang mengujiku? Atau benar-benar serius? Namun bibirku keluh, aku hanya bisa terdiam. Ia melangkah mendekat, jaraknya kini hanya beberapa langkah dariku. Aroma parfumnya samar menyentuh hidungku, membuat suasana semakin menegangkan. "Aku hanya ingin kau tahu," katanya lembut, "bahwa panggilan ini bukan soal pekerjaan. Aku memanggilmu karena aku ingin lebih mengenalmu." Kata-kata itu membuatku gemetar. Di satu sisi, ada rasa bahagia yang tak bisa kusembunyikan, seakan mimpi yang tak pernah kubayangkan kini terjadi di depan mata. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang menjerat. Apa yang akan terjadi jika aku menuruti perasaan ini? Bagaimana jika semuanya hanya akan berakhir buruk? Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai. Kepalaku penuh dengan suara-suara, antara logika yang berteriak agar aku menjauh, dan hati yang berbisik untuk mendekat. Satu hal yang pasti, panggilan rahasia itu telah membuka pintu yang tidak mungkin bisa kututup kembali. Sejak malam panggilan rahasia itu, hari-hariku tidak lagi sama. Setiap kali aku melangkah ke kantor, jantungku berdebar lebih cepat. Aku tahu, aku sedang memasuki sebuah wilayah berbahaya. Wilayah di mana logika dan perasaan saling tarik-menarik tanpa memberi kesempatan untuk bernapas lega. Ia, bosku, kini tidak lagi memandangku seperti bawahan biasa. Ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Setiap kali aku masuk ruangannya untuk mengantarkan laporan, ia selalu menatap lebih lama dari seharusnya. Tatapan itu, entah bagaimana, membuatku merasa sekaligus diinginkan dan diuji. Seolah-olah ia ingin tahu sejauh mana aku mampu menahan diri, sejauh mana aku bisa berdiri teguh di tengah badai godaan.
Ada satu kejadian yang membuatku semakin bingung. Sore itu, aku sedang sibuk merapikan berkas di mejaku ketika tiba-tiba ada pesan masuk di ponsel. Namanya tertera jelas di layar. Bisa temani aku sebentar di pantry. Pesan itu sederhana, tapi cukup membuat darahku berdesir. Aku menelan ludah, lalu bergegas menuju pantry yang biasanya hanya dipakai pegawai untuk sekadar mengambil kopi instan. Saat aku tiba, ruangan itu kosong kecuali dia. Ia berdiri di dekat mesin kopi, tangannya memegang gelas kertas, wajahnya terlihat letih. "Aku butuh udara segar," katanya lirih, lalu menoleh padaku dengan senyum yang samar. "Tapi untuk saat ini, cukup kamu saja yang ada di sini." Kata-kata itu membuatku kehilangan pijakan. Aku tahu ia mungkin hanya sedang bercanda, tapi di balik kalimat itu ada nada kesepian yang sama seperti malam ketika ia berbicara dari balik jendela kantornya. Saat itu aku sadar, aku tidak hanya berurusan dengan bos besar yang berwibawa, tapi juga seorang wanita yang sedang mencari tempat untuk meletakkan hatinya. Hari-hari berikutnya penuh dengan momen serupa. Ia sering memanggilku ke ruangannya hanya untuk menanyakan hal-hal kecil, bahkan terkadang tidak penting. "Apakah kamu sudah makan siang?" Atau, "Kopi di kantin rasanya makin aneh ya?" Kalimat-kalimat sederhana, tapi diucapkan dengan tatapan yang sama. Tatapan yang membuatku ingin percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian seorang atasan. Namun, di balik semua itu, kegelisahan terus menghantuiku. Aku mulai merasa bersalah pada diriku sendiri. Bagaimana jika semua ini hanya permainan? Bagaimana jika ia hanya ingin menguji kesetiaanku sebagai karyawan? Atau lebih buruk lagi, menjadikanku pelarian sementara dari rasa kesepiannya? Pikiran-pikiran itu berputar tanpa henti, membuat malam-malamku semakin panjang dan penuh kebimbangan. Aku juga khawatir pada pandangan orang lain. Beberapa rekan kerja mulai berbisik-bisik setiap kali aku keluar dari ruangannya. Tatapan mereka seolah menelanjangiku, membuatku merasa seakan-akan rahasia kecil ini sudah terbaca jelas di wajahku. Aku tahu, jika hubungan seperti ini benar-benar terjadi, maka aku harus siap menanggung risiko besar. Pekerjaan bisa hilang, reputasi bisa hancur, dan masa depanku bisa berantakan. Namun hati tidak bisa diperintah. Semakin aku mencoba menahan diri, semakin aku terjebak dalam pusaran perasaan yang rumit. Ada rasa rindu yang aneh setiap kali tidak bertemu dengannya. Ada perasaan hangat setiap kali ia menyebut namaku dengan suara lembut. Dan ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan setiap kali ia menatapku, seolah ada rahasia yang hanya kami berdua pahami. Inilah ujian terbesarku. Antara menjaga jarak demi keselamatan diri, atau membiarkan perasaan ini tumbuh semakin dalam meski tahu risikonya bisa menghancurkan segalanya. Aku berdiri di persimpangan, tanpa tahu jalan mana yang harus kupilih. Hari itu, saat aku pulang kerja, aku menatap bayanganku sendiri di kaca jendela bus kota. Wajahku terlihat lelah, tapi mataku tak bisa membohongi apa yang kurasakan. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku sudah tidak lagi netral. Perasaan ini sudah mulai tumbuh, dan semakin hari, semakin sulit untuk kutolak. Ujian ini mungkin baru saja dimulai, tapi aku bisa merasakan betapa berat beban yang harus kutanggung. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan? Atau mungkin, tanpa kusadari, aku sebenarnya sudah kalah sejak awal? Malam itu hujan turun pelan, membasahi jalanan kota yang tampak berkilau oleh cahaya lampu. Aku baru saja sampai di rumah ketika ponselku bergetar. Nama itu lagi, bosku. Pesannya singkat, tapi langsung membuat tubuhku panas dingin. Aku di sebuah kafe dekat kantor. "Datanglah, aku ingin bicara." Aku menatap layar cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Bagian dari diriku ingin menolak, pura-pura sibuk, atau memberi alasan lain. Tapi sisi lain dari diriku, yang selama ini terperangkap dalam tatapan dan senyumannya, terlalu lemah untuk berkata tidak. Dan akhirnya, aku menyerah pada keinginan hati. Kafe itu terletak di sudut kota, tidak terlalu ramai, pencahayaan redup, musik jazz mengalun pelan dari pengeras suara. Ketika aku masuk, aku segera melihatnya. Ia duduk di sudut ruangan,
mengenakan gaun sederhana berwarna hitam, rambutnya tergerai alami, wajahnya terlihat lebih lembut daripada saat di kantor. Sekilas, ia tampak bukan sebagai bos besar yang penuh wibawa, melainkan seorang wanita biasa yang sedang menunggu seseorang yang berarti. Aku berjalan mendekat, duduk di depannya, dan sejenak suasana hening. Hanya suara sendok beradu dengan gelas kopi dari meja lain yang terdengar. Ia menatapku, tatapan itu lagi, tajam, namun kali ini lebih jujur, lebih rapuh. Aku tahu mungkin ini salah, ucapnya perlahan, jemarinya meraba bibir cangkir di depannya. Tapi aku lelah hidup sendirian. Semua orang hanya melihatku sebagai atasan, tidak pernah ada yang melihatku sebagai seorang wanita biasa. Tapi kamu berbeda. Aku tercekat. Kata-katanya seperti anak panah yang menancap tepat di dadaku. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Ia lalu melanjutkan, suaranya nyaris berbisik. Saat aku memandangmu, aku merasa tidak sendiri lagi. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku nyaman. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tidak bisa mengabaikannya. Aku menunduk, berusaha mengendalikan diriku. Dalam pikiranku, alarm peringatan berbunyi kencang. Hubungan seperti ini bisa menghancurkan segalanya, karierku, masa depanku, bahkan reputasinya. Tapi di saat yang sama, hatiku menjerit ingin menerima semua yang ia tawarkan. Malam itu, ia tidak menyinggung soal pekerjaan sama sekali. Ia hanya bercerita tentang kesepiannya, tentang rumah besar yang selalu sunyi, tentang malam-malam panjang yang hanya ditemani lampu meja kerja dan tumpukan berkas. Aku mendengarkan, tanpa berani menyela. Semakin lama, aku semakin paham. Di balik sosok bos besar yang tegar, ada seorang wanita rapuh yang haus akan kehangatan. Ketika kami berdua hendak pulang, ia menatapku lagi, kali ini lebih dalam daripada sebelumnya. Kamu tahu, katanya pelan, aku tidak memanggilmu hanya untuk berbicara. Aku ingin melihat apakah kamu berani berada di sisiku, bukan hanya sebagai bawahan, tapi sesuatu yang lebih. Kata-kata itu membuat darahku berdesir. Tubuhku gemetar, bukan karena dinginnya hujan di luar, tapi karena godaan yang begitu sulit kutolak. Aku tahu, jika aku melangkah lebih jauh malam itu, tidak akan ada jalan kembali. Tapi menolak, rasanya sama sulitnya dengan mencoba berhenti bernapas. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kacau. Hujan menetes di kaca jendela, membentuk garis-garis kabur seakan meniru pikiranku yang tidak jelas arah. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap menghadapi konsekuensi dari semua ini? Atau apakah aku hanya ingin menyerahkan diriku pada perasaan yang sudah terlalu kuat untuk dibendung? Satu hal yang pasti, malam itu, aku menyadari bahwa godaan ini bukan lagi sekadar tatapan atau senyum samar. Ini adalah sebuah pintu besar yang terbuka lebar di hadapanku. Dan aku, meski tahu bahaya menanti di baliknya, sudah terlalu jauh melangkah untuk bisa mundur kembali. Sejak malam itu, kehidupanku seakan dipenuhi oleh dua suara yang terus bertarung dalam benakku. Suara pertama adalah logika, dingin dan tegas, mengingatkanku pada batas, pada tanggung jawab, serta risiko yang harus kutanggung jika aku melangkah terlalu jauh. Suara kedua adalah hatiku, hangat namun rapuh, yang selalu berdebar ketika mengingat tatapan bosku, tatapan yang seakan menahanku untuk tidak pergi. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanyalah godaan sesaat. Namun setiap kali aku memasuki ruang kerjanya, setiap kali aku merasakan jarak di antara kami yang semakin memudar, aku tahu bahwa hatiku mulai kalah. Ia berbicara padaku dengan nada lembut, terkadang bahkan terlalu lembut untuk sekadar urusan pekerjaan. Setiap instruksi terasa seperti bisikan yang mendekat ke telingaku, membuat tubuhku merinding meski ruangan ber-AC. Pagi itu, aku memberanikan diri untuk berbicara jujur padanya. "Pak, saya takut salah melangkah," ucapku pelan sambil menunduk. Bosku hanya tersenyum, lalu berjalan mendekat hingga aku bisa merasakan aroma parfumnya yang khas, campuran kayu manis dan wangi segar yang entah mengapa selalu menenangkanku. "Kalau kau takut salah, maka kau sudah tahu kau berada di jalan yang benar," katanya singkat.
Kata-kata itu justru menambah kebingunganku. Hari-hari berikutnya menjadi ujian. Di satu sisi, pekerjaanku mulai berkembang karena ia selalu memberi kepercayaan penuh. Aku ditugaskan menangani proyek penting, yang membuatku harus lebih sering berada di dekatnya. Di sisi lain, setiap momen itu justru semakin menguji hatiku. Ada saat-saat di mana ia sengaja memandangku lebih lama dari seharusnya, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak pernah ia ucapkan. Ada pula ketika ia tiba-tiba mengajakku makan siang berdua, di luar jam kantor, dengan alasan membahas pekerjaan. Aku tahu semua orang di kantor bisa salah paham jika melihat kedekatan ini. Bahkan beberapa rekan sudah mulai melirik dengan tatapan penuh tanya. Aku hanya bisa tersenyum kaku setiap kali ada yang menggoda, padahal dalam hati aku sedang berperang. Haruskah aku menjaga jarak demi nama baikku? Atau haruskah aku menyerah pada perasaan yang perlahan tumbuh dan tak bisa kubendung? Malam itu, aku duduk di kamar dengan lampu temaram, menatap layar ponselku. Sebuah pesan masuk darinya, aku ingin bicara, bisa ketemu sebentar. Hati kecilku berteriak ingin segera menjawab, ingin berlari menemuinya tanpa peduli apa kata dunia. Namun logikaku menahan, mengingatkan bahwa setiap keputusan akan membawa konsekuensi. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan membiarkan pikiranku berputar. Antara logika dan hati, aku berdiri di persimpangan yang menakutkan sekaligus menggoda. Di satu sisi ada ketenangan, di sisi lain ada kebahagiaan yang mungkin hanya sementara. Aku sadar, cepat atau lambat aku harus memilih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar merasakan betapa beratnya berada di antara dua dunia yang sama-sama menarikku dengan kekuatan yang berbeda. Bab ini menjadi titik di mana aku tidak hanya berhadapan dengan bosku, tetapi juga dengan diriku sendiri. Pertarungan batin yang tak terlihat oleh siapapun, kecuali aku. Antara logika yang menuntut ketegasan, dan hati yang selalu mencari alasan untuk tetap bertahan dalam godaan. Hari itu terasa berbeda. Sejak aku membuka mata di pagi buta, ada sesuatu dalam diriku yang menuntut kepastian. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam pusaran rasa yang tak jelas ujungnya, terlalu lama membiarkan hatiku dipermainkan oleh perasaan yang tak pernah berani kuucapkan. Antara logika dan hati, aku sadar harus ada sebuah jawaban akhir. Di kantor, suasana tampak seperti biasa. Para pegawai sibuk dengan pekerjaan masing-masing, suara ketikan komputer bersahutan, dan telepon berdering tak henti-henti. Namun di balik rutinitas itu, dadaku terasa berat. Pesan darinya semalam belum kujawab. Ia hanya menuliskan, "Aku ingin kau jujur. Apa kau juga merasakan hal yang sama seperti aku?" Kata-kata itu terus menari di kepalaku sepanjang pagi, membuatku sulit fokus pada apapun. Siang menjelang, ia memanggilku ke ruangannya. Aku masuk dengan langkah ragu, mencoba menahan gemetar yang tak bisa ku kendalikan. Ia duduk di balik meja kerjanya, namun kali ini tidak ada senyum menggoda di wajahnya. Matanya serius, seolah ingin menembus dinding pertahanan terakhir yang kupasang. "Aku sudah terlalu lama menunggu," katanya pelan. "Kau tahu bagaimana aku memandangmu. Tapi aku ingin mendengar dari mulutmu. Apa yang sebenarnya kau rasakan?" Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku menunduk, memainkan jemariku yang tak tenang. Di satu sisi, logikaku berteriak agar aku menolak, agar aku menjaga jarak demi masa depan, demi nama baik, demi ketenangan hidupku sendiri. Namun di sisi lain, hatiku berbisik lembut, mengingat setiap tatapannya, setiap perlakuan lembutnya, setiap kebersamaan yang membuatku merasa berarti. Aku menatapnya, kali ini dengan mata yang mulai basah. Aku juga merasakan hal yang sama, ucapku akhirnya, suara bergetar. Ia terdiam sejenak, lalu berdiri mendekat, menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Ada lega, ada bahagia, tapi juga ada ketegangan yang menggantung. "Kalau begitu," katanya sambil menarik napas panjang, "kita harus berani menanggung segalanya. Aku tidak ingin hanya bermain perasaan. Aku ingin kau berada di sisiku, bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai seseorang yang berarti dalam hidupku."
Jantungku berdegup semakin kencang. Kata-katanya adalah jawaban yang selama ini kutunggu. Tapi juga ketakutan terbesar yang tak pernah kubayangkan akan datang secepat ini. Aku tahu jalan yang kupilih tidak akan mudah. Akan ada pandangan sinis, bisik-bisik orang, bahkan mungkin penolakan dari sekitar. Namun di balik semua itu, aku juga tahu kebahagiaan sejati jarang datang tanpa risiko. Aku menarik napas panjang, mencoba menegakkan tubuh. Baik, jawabku akhirnya, dengan suara yang lebih mantap. Aku akan bersamamu. Tapi kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Aku tidak ingin hubungan ini hanya menjadi rahasia yang menyesakkan. Aku ingin kita jujur, pada diri sendiri, pada dunia. Wajahnya berubah menjadi senyum yang tulus, senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Senyum seorang pria yang akhirnya menemukan keberanian untuk tidak lagi bersembunyi. Ia menggenggam tanganku, hangat dan meyakinkan. Aku janji, bisiknya. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Jawaban yang kuucapkan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian mengambil keputusan besar. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah, tapi setidaknya aku sudah berhenti lari dari diriku sendiri. Aku sudah memberikan jawabanku, jawaban akhir yang akan mengubah segalanya. Sahabat setia channel ini, terima kasih sudah mendengarkan cerita sampai akhir. Semoga kisah, bosku memanggil dengan tatapan menggoda, aku tak bisa menolak, bukan hanya jadi hiburan, tapi juga jadi pengingat bahwa dalam hidup, kita seringkali berada di persimpangan, antara logika dan hati. Bagi teman-teman yang selalu setia mendukung, yang sudah subscribe, like, dan berbagi cerita ini, saya doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan hati yang tenang. Doa terbaik saya untuk kalian semua, semoga kebahagiaan selalu menyertai setiap langkah. Jika ini pertama kalinya Anda di sini, jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Bismillah, mari kita lanjutkan bersama dalam kisah-kisah yang menghangatkan hati. Akhir kata, terima kasih dari hati yang terdalam. Sampai jumpa di cerita berikutnya, sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.